menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Ya, masih ramai menjadi perbincangan publik terkait dengan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Dalam persidangan lalu, tim dari Jaksa Penuntut Umum sudah membacakan tuntutan, yaitu memberikan tuntutan hukuman selama 20 tahun penjara. Banyak yang mempertanyakan kenapa JPU hanya memberikan 20 tahun penjara, sementara dakwaan di awal adalah sebenarnya pasal 340 dengan hukuman maksimal adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Lalu ada apa sebenarnya? Apakah Jaksa Penuntut Umum sudah mulai tidak yakin dengan kebenaran fakta-fakta di persidangan? Bahkan Jessica Kumala Wongso pun juga masih tetap bersikukuh merasa yakin bahwa dirinya tidak bersalah. Agenda persidangan besok adalah tentu saja yang dinanti oleh seorang Jessica Kumala Wongso. Agenda pembelaan Jessica. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Atas kematian Wayan Mirna Salihin usai temu kangen, sahabatnya Jessica Kumala Wongso dituntut hukuman penjara 20 tahun. Dalam tuntutannya, jaksa menilai Jessica dengan sengaja merencanakan pembunuhan Mirna Salihin. Setidaknya ada 5 hal yang memberatkan terdakwa. Selain itu, jaksa juga menggugurkan keterangan ahli yang meringankan Jessica karena ahli tersebut bermasalah dengan hukum. Pasca sidang penuntutan terdakwa, banyak yang menilai adanya keraguan dalam rekuisitor yang dibacakan oleh jaksa. Jika penuntut umum yakin dengan dakwaan dan alat bukti persidangan, jaksa seharusnya menuntut dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Namun keraguan itu ditampik oleh jaksa penuntut umum. Tanya dia bisa menjawab lupa atau merasa tertekan, tetapi ya beberapa kali dia berusaha mengungkapkan fakta. Itu adalah beberapa pertimbangan bagi kami yang kemudian mengusulkan atau menuntut terdakwa ini untuk dihukum pidana selama 20 tahun. Sedangkan menurut penasihat hukum, Jessica tidak bersalah dalam pembunuhan berencana ini. Apa bedanya 1 hari dengan 20 tahun? Bagi kita nggak ada beda. Karena bagi saya, bagi kami, bagi Jessica, 1 hari pun nggak layak dia dihukum. Betul. Ya karena nggak ada bukti. Bersalah atau tidak, Jessica dan penasihat hukumnya harus bisa meyakinkan hakim bahwa dia tidak bersalah dalam kasus pembunuhan berencana ini. Semoga saja misteri kematian Mirna segera terkuak. Keadilan menjadi impian bagi keluarga Mirna dan Jessica. Dan jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Ya, butuh keadilan bagi keluarga Wayan Mirna Salihin dan juga butuh pembuktian yang kuat jika memang Jessica Kumala Wongso adalah terdakwa yang memang membunuh secara langsung Wayan Mirna Salihin. Sudah hadir 3 orang narasumber pemirsa di studio Talk 2 News pada malam hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda untuk kita membahas misteri kematian Mirna. Seorang ahli hukum pidana, sudah ada Mas Heri Firmansyah di sana. Selamat malam Mas Heri, terima kasih sudah hadir. Anda juga cukup concern begitu ya dengan kasus ini. Beberapa kali Anda pun juga sudah mengeluarkan statement terkait dengan persidangan-persidangan yang terus berlangsung begitu ya. Kemudian sebagai juru bicara dari pihak keluarga Wayan Mirna Salihin, saya perkenalkan ada Pak Yongki Surya Susilo. Selamat malam Pak Yongki. Terima kasih sudah mewakili keluarga Mirna malam hari ini karena kami tidak berhasil untuk mendatangkan pihak kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yang mungkin pada malam hari ini sedang menyusun agenda pledoi begitu ya untuk persidangan besok. Kemudian juga seorang praktisi hukum saya undang pada malam hari ini ada Mbak Dea Tunggaesti. Selamat malam Mbak Dea, terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Yongki terlebih dahulu. Keluarga begitu terkejut ketika jaksa penuntut umum memberikan tuntutan 20 tahun penjara. Apa yang terbayang dalam benak keluarga? Apakah memang bisa lebih daripada itu atau seperti apa sebenarnya? Baik,
Ya, pertama memang keluarga sangat-sangat berduka sekali ya dengan keadaan seperti ini gitu loh. Jadi mereka juga melihat pembunuhan ini adalah pembunuhan yang sadis seperti itu ya. Jadi mereka melihat bahwa si terdakwa ini memang harus dihukum yang semaksimal mungkin. Nah, dari option yang ada di Indonesia adalah yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun gitu loh. Nah, ketika jaksa dengan segala usahanya yang luar biasa ya, dan juga nggak ada keringanan sedikit pun seperti itu, dan akhirnya keluarlah keputusan tuntutan adalah 20 tahun. Nah, disitulah mungkin keluarga juga merasa kenapa 20 tahun seperti itu. Saya rasa sangat normal ya seperti itu. Jadi waktu itu juga sempat pertemuan dulu dengan keluarga, lantas mengambil beberapa action seperti misalnya mencoba bertemu dengan Jaksa Agung ya, menanyakan seperti itu gitu loh. Tapi kami percaya gitu loh. Sekarang kita ngeliatnya kan ke depan, ya. Jadi kita masih punya harapan di sini untuk mendapatkan keadilan ya, yang seadil-adilnya untuk Indonesia di sini. Karena ini bukan hanya untuk sebenarnya keluarganya Mirna, tapi juga sebenarnya buat bangsa Indonesia. Kami sangat concern ya. Yang terbayang dalam benak keluarga, berapa tahun sih sebenarnya yang pantas untuk Jessica Kumala Wongso? Kalau memang 20 tahun dirasa terlalu kecil mungkin. Ya, prinsipnya kami melihat pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica ini sebenarnya nggak pertama kali ya, tapi ini yang berbahaya adalah dilakukan oleh teman sendiri. Itu yang kami juga dari selama 4 hari itu nggak masuk akal ya di hari-hari pertama itu gitu loh. Nah, makanya mereka ingin adalah supaya orang ini jangan sampai pernah ngebunuh kembali gitu istilahnya. Ya, karena kan ngebunuhnya nggak akan kelihatan. Kalau kita lihat dari kasus meracun tuh nggak pernah akan ada kelihatan. Susah gitu loh, seperti itu. Jadi benar bahwa memang Jessica Kumala Wongso ini ada hubungan pertemanan dengan Wayan Mirna Salihin. Karena beberapa kali disampaikan mereka tuh tidak dekat begitu. Iya. Sejauh apa sih sebenarnya hubungan pertemanannya? Iya, mereka berteman. Jadi mereka satu sekolah, cuma nggak semuanya satu kelas gitu istilahnya. Jadi dalam satu sekolah kenal lah anak-anak Indonesia di Sydney seperti itu gitu loh. Adiknya juga kenal saja, kalau Mirna lebih sering ya. Jadi mereka kalau ketemu setahun sekali saja gitu loh. Jadi kalau saya di Amerika juga ketemu temen kenal, cuma bukan yang sahabat seperti itu gitu. Itu yang membuat kami juga bingung gitu loh. Makanya mamanya juga bingung, ini kok bukan teman dekat, kenapa kok bisa masuk ke area-area seperti ini ya, seperti itu gitu loh. Ada apa sebenarnya gitu loh. Iya. Berapa waktu lalu juga pihak keluarga sempat mendatangi Kejaksaan Agung begitu ya. Adakah hasil yang didapat oleh pihak keluarga? Ya, prinsipnya kami ingin penjelasan langsung lah dari pihak Kejaksaan Agung di sana mengenai keputusan ini gitu loh. So prinsipnya kami sudah berbincang selama 30 menit waktu itu. Ya, kami diberikan jawabannya seperti itu. Jadi ditemui oleh siapa pada saat itu? Pidum waktu itu, ya, Pak Nur Rahman kalau nggak salah ya, sama jaksa dan juga sama Kapuspennya di situ, sama satu orang lagi seperti itu. Jadi dari keluarga itu ibu-ibu, tantenya semua seperti itu. Ya, prinsipnya yang wanita lah, ya, wanita nggak terima gitu loh bahwa anaknya itu dibunuh dengan secara keji mempertanyakan dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan keluarga begitu. Betul, apalagi juga arif prinsipnya seperti itu. Apa yang disampaikan oleh pihak kejaksaan pada saat itu? Ya, mereka merasa bahwa hukuman 20 tahun itu yang terbaik ya dari pandangan mereka seperti itu. Karena kan banyak pertimbangan. Mereka juga ada mention mengenai hukuman kepada Munir ya, sama juga 20 tahun, sama-sama meracun seperti itu gitu loh. Ya prinsipnya jawaban-jawaban yang seperti itu. Oke, masih berupa jawaban normatif sebenarnya dari pihak kejaksaan yang diberikan. Mbak Dea, Anda juga cukup banyak memperbincangkan terkait dengan kasus Jessica ini sendiri begitu ya. Tapi kalau dari pandangan Anda, sebenarnya dalam kasus ini buktinya juga tidak cukup kuat begitu kan. Kemudian juga jika memang harus menjurus kepada Jessica Kumala Wongso, tepatkah 20 tahun penjara kemarin yang dituntutkan oleh JPU? Begini Mbak, tanpa mengurangi rasa hormat saya dan pasti rasa kehilangan yang cukup besar yang dialami para keluarga. Cuman porsi saya bahwa secara hukum pidana, pandangan saya yang harus saya sampaikan adalah apabila kita ingin menghukum seseorang, mempersalahkan seseorang dan pasalnya bukan main-main, 340 pembunuhan berencana, maka secara prinsip hukum yang harus dipenuhi adalah unsur 340 yaitu merencanakan dan melakukan pembunuhan itu harus terbukti. Pembuktian itu tidak bisa dilakukan hanya karena kebetulan dia melakukan gerakan menaruh paper bag di depan
di meja, kemudian memesankan kopi, dan itu bukan pembuktian yang sempurna dalam hukum pidana, tetapi harus tergambar benar. Apabila memang yang diajukan adalah bukti CCTV di sini, CCTV tersebut harus memperlihatkan benar bahwa dia menuangkan sesuatu, dan pada menuangkan sesuatu pun itu harus diuji apa yang dituangkan tersebut. Jadi tidak bisa kemudian sepotong-sepotong digambarkan menjadi suatu rangkaian yang penuh menghukum seseorang untuk membunuh. Alat bukti yang diakui dalam hukum pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian keterangan terdakwa, dan petunjuk dan keyakinan hakim di situ. Apabila memang dikatakan di keterangan ahli dinyatakan hari pertama diambil tes tidak terdapat toksin. 3 hari kemudian dites hanya 0,2, di mana 0,2 para ahli menyatakan itu bukan dosis yang mematikan untuk seseorang yang beratnya kurang lebih 60 kilo. Sehingga secara hukum pidana memang pembuktian tersebut tidak sempurna. Sehingga terus terang saya menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian bisa disusun suatu dakwaan yang tadi katakan 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati pun, apabila kemudian rangkaian tindak pidana yang didakwakan itu tidak bisa tergambarkan. Kalau misalkan JPU sudah mengatakan bahwa berdasarkan pada keterangan saksi yang sudah dihadirkan oleh pihak JPU, sebenarnya rangkaian ini sudah terbukti begitu. Saya kembali mempertanyakan saksi yang mana? Karena sepanjang yang saya ikuti 26 kali persidangan tidak ada saksi yang dulu katanya ada pembantu yang diminta katanya membuang celana. Itu sedikit menggambarkan bahwa katakan itu ada kegiatan perencanaan karena terkena racun di situ misalnya. Itu membuktikan satu keterangan saksi di situ. Tapi sepanjang yang saya tahu tidak ada saksi tersebut dihadirkan. Keterangan ahli, mau ahli 1000 ahli pun, ahli psikologi, semua menyatakan memang ada mungkin sedikit ketergangguan gitu ya, tidak 100% normal, depresi dan segala macam. Itu akan berdiri sebagai satu keterangan ahli. Sedangkan dibutuhkan bukti-bukti yang lain untuk kita mempersalahkan. Seperti apa contohnya bukti-bukti lain itu? CCTV tidakkah cukup? CCTV harus memperlihatkan dia menuangkan sesuatu dan sesuatunya itu pun harus diuji. Kalau dikatakan sudah ada gerakan seperti seolah-olah menuangkan, tidakkah cukup itu sebagai pembuktian? Tidak, menuangkan apa? Itu tidak bisa diuji. Kalau dilihat dia terlihat sejelas menuangkan, itu pun sepanjang yang saya tahu di detik yang katanya menuangkan itu, ketika dilihat ternyata menit tersebut dia sedang chat WhatsApp gitu ya. Dan yang paling jelas adalah menurut saya bagaimana kemudian ini sesuatu yang aneh. Biasanya ada suatu peristiwa pembunuhan, baru kita lihat dulu korbannya kenapa, baru kita cari siapa pembunuhnya kan begitu. Ini yang ada adalah seseorang yang meninggal katanya tidak wajar dan diracun, tetapi hasil penelitiannya menunjukkan dia tidak mengandung racun. Oke, baik, nanti kita akan sambung kembali. Apakah ini juga merangkai cerita begitu? Ada keraguan-raguan sebenarnya dari pihak jaksa penuntut umum juga sehingga menjatuhkan 20 tahun penjara di Tok2 News sesaat lagi.